Nah, kita lanjut ke sesi akhir, di mana kita akan masuk ke sesi diskusi. Jadi Uncu sudah pilih satu pertanyaan dari banyaknya pertanyaan, dan ini akan Uncu sampaikan dan akan dijawab oleh para pemateri kita atau expert kita. Udah pada hadir kan ya, ini para pemateri? Oke, untuk pemberi pertanyaan boleh nanti hubungi salah satu admin Sigelis ya, untuk mengklaim door prize atau bingkisannya ya. Pertanyaan ini ya, pertanyaan siapa? Pertanyaan dari Mak Evi Sigelis Garut. Oke, semoga Mak yang pemateri expert kakak-kakak ya. Oke. Kakak-kakak expert udah hadir ya, jadi dengarkan. Ketika kita berada di lingkungan orang-orang dengan energi tinggi itu, apakah sama dengan mensupport di bisnis yang kita jalani? Dengan cara seperti apa mensupportnya itu? Nah, Uncu ulang ya. Berada di lingkungan orang-orang dengan energi tinggi itu, apakah sama dengan mensupport di bisnis yang kita jalani? Nah, dengan cara seperti apa mensupportnya itu? Nah, gimana tuh kakak-kakak expert? Silakan untuk para expert kita untuk berpendapat dari jawabannya. Boleh nih, dari siapa dulu? Kak Wiwi masih ada? Yes, I'm here. Ya, oke. Kita jadiin. Sip. Gimana tuh Kak Wiwi? Aku boleh diulang, tadi tanya apa? Oke, boleh kita ulang ya. Ini Ma Evi Sigelis Garut nanya, maksudnya dengan berada di lingkungan orang-orang dengan energi tinggi itu, apakah sama dengan mensupport di bisnis yang kita jalani? Dengan cara seperti apa mensupportnya? Nah, jadi paham nggak tuh kira-kira Kak Wiwi? Enggak. Ayo mana tuh expert yang lain. Jangan coba. Mbak Wiwi bingung ya? Bantu. Jadi bingung sendiri. What is the question? Any question? Evinya keluar tadi ya, Teh Uncu. Ya, biarin nggak apa-apa. Ya, pertanyaan untuk kita semua ya, biar kita bahas. Untuk semua ya, ini sesi santai ya, pemateri sama yang lain. Ya, Kak Endah mungkin, Kak Ida, Kak Lia, tuh ya, ucap aksen semuanya. Kak Ina. Oke, untuk Mbak Evi Sigelis Garutnya ada hadir kan di ruangan ini? Nggak ada. Udah keluar kayaknya. Ya itu kayaknya pertanyaannya belum fokus tuh. Iya, belum fokus ya. Setuju. Keluar kayaknya Uncu. Tadi ada mau tanya aja nih ke Bunda Dwi. Boleh nggak ya? Udah. Ini yang boleh on mic itu pemateri ya. Pemateri. Yang lain tetap fokus mendengar diskusi kami ya. Kita dengerin aja ya diskusi pemateri. Boleh. Kali ini apa yang bikin kakak bahagia aja, boleh aja. Masya Allah. Bun, mau tanya. Siap lanjut, Bun? Lebih jelas menjelaskan materi yang Bunda. Tadi ya, boleh. Boleh Iman, nanti kita boleh set waktu. Setuju nggak yang lain nih? Kalau setuju, reaction yang perlu suara. Setuju nggak? Setuju, ya? Ada momen-momen khusus gitu ya. Kita undang 300 kita. Ini harus wajib hadir berapa nih? Bunda Wiwi harus wajib hadir 500 kayaknya ya. Setuju Mabos, setuju banget. Kalau aku tuh ya, kayaknya yang penting yang mau belajar aja. Karena itu nggak bisa dipaksain. Kayak hidayah tuh nggak bisa dipaksain. Gimana Kak Tuti? Gimana? Kita palakin lanjut ya, Bunda Wiwi ya. Lanjut aja. Tuti, aku padamu lah ya, wes pokoknya. Sama-sama Kak. Masya Allah. Teh Tuti ada pertanyaan nggak untuk yang lain? Jangan ke Ina deh. Boleh ya, dari expert lain mau bertanya ke expert lain. Iya, ke pemateri yang lain. Oh, keren-keren sampai speechless saya. Kenapa banyak banget. Bunda Wiwi, terus. Gimana Bunda Wiwi punya pertanyaan nggak? Pokoknya jangan ke Ina deh.
saya sementara nggak tanya, Ina. Saya kasih lope-lope aja buat semuanya, biar Oh, berefektif. Insyaallah lope balik. kita lope balik deh. Oh iya ya. Aduh, Jadi aku Masya dapat Allah. lope banyak ya. Masya Allah. Lopenya Itu ada yang se-Indonesia. sudah raise hand, mungkin boleh di ini Kak Unjuk. Iya, boleh. Boleh ya, kita Dari Medan tuh, dari Medan. dari Medan ya. Mak Herlina Stokis Labura. Halo Mak Herlina. Gimana Caranya nih? Silakan untuk Mak Herlina mengajukan sebuah pertanyaan. Kalau nggak Unci yang nanya nih. Unci nanyanya ke... Ini ada nih di dari Dewi Mayang Murni. Dibantuin deh Ucu. Kak gimana? Kak gimana seharusnya sikap kita ketika ada di lingkungan yang lebih beratnya ke sikap negatif, pindah rumah atau gimana gitu? Oke, aku bisa jawab, itu bisa jawab. Ya, silakan Bun. Bunda Wiwi. Hai Kak Dewi, salam kenal ya. Oke, jadi ini disclosure dulu ya, ini versi saya gitu ya. Nah, kalau ada di lingkungan negatif dan ya sebetulnya gini teman-teman. Kalau yang sejauh yang saya pahami, diri kita ini punya pelindung sebetulnya ya. Pada saat kita kenal diri, tadi Kak Ida juga menyampaikan materinya bagaimana mengenal diri. Nah, ini salah satunya adalah mengenali emosi dalam diri kita. Kita perempuan itu banyak drama nggak sih ya? Ya, bener ya? Setuju. Setuju ya, banyak drama. So, teman-teman, kita punya think, apa yang kita pikirkan, feel, apa yang kita rasakan, dan act, apa yang kita lakukan. Nah, jadi teman-teman, pada saat ini nggak sinkron, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita lakukan, nggak sinkron dari atas ke bawah, maka kita akan galau. Begitu juga teman-teman, pada saat kita kenal diri kita, lalu ada sebuah lingkungan yang negatif, yang pokoknya lingkungan itu toksik gitu ya, yang bikin kita bete, bikin kita jengkel gitu ya. Salah satu tipsnya adalah teman-teman, saya mau tanya nih teman-teman, meskipun ada banyak orang nih yang bikin kita bete, bikin kita kesel, pertanyaannya adalah siapa yang paling membuat kita kesel, teman-teman? Orang itu atau diri kita yang mengizinkan orang itu bikin kesel kita? Diri kita. Yes, that's right. Diri kita, teman-teman. Jadi, bentengi diri kita dengan meskipun kita ada di lingkungan toksik, saat diri kita tidak mengizinkan diri kita untuk menyakiti diri kita, untuk membuat galau diri kita, maka itu nggak akan terjadi. So, intinya teman-teman, jangan kasih remote kebahagiaan diri teman-teman pada orang lain. Oke? Sepakat. Setuju, teman-teman? Sepakat. Setuju. Pada saat kita memegang remote ini, maka kita tidak akan pernah menjadi ini, teman-teman, korban. Kita nggak korban, kita have full responsibility pada hidup kita, teman-teman. Jadi nggak ada lagi yang lingkungan toksik bikin kita jadi bete, bikin jadinya kita kayak seperti jadi korban, nggak ada lagi, teman-teman. Karena kita pegang nih remote-nya. Kebahagiaan diri kita ada di diri kita sendiri, teman-teman. Tidak tergantung dengan orang lain. Gitu. Jadi kata kuncinya teman-teman, yuk bentengi diri kita dan jangan izinkan siapapun menyakiti kita, teman-teman. Karena mereka nggak akan bisa kalau kita tidak mengizinkan itu. Gitu. Dari saya. Masya Allah. Aduh, pingin dengar juga dong. Nah, pingin dengar juga dong ini dari Kak Tuti. Mana nih Kak Tuti? Aduh, saya jadi ikut kena vibes positifnya ya. Betul ya. Memang bahagia itu bukan tergantung kondisi, keadaan, lingkungan, tapi mindset kita yang memang harus ngatur ya, disetel. Betul, setuju banget seperti yang Bunda Wiwi tadi sampaikan ya. Bahkan tadi sebenarnya yang pertanyaan apa ya tadi ya? Yang pertama itu ya berarti memang kalau kita misalnya nggak bisa
di lingkungan kita bertahan, ya nggak apa-apa juga. Kita bisa mencari orang-orang, komunitas-komunitas yang jauh lebih positif, gitu ya. Karena memang kalau kita bertemu dengan komunitas yang positif itu, pastinya mereka akan lebih memberikan semangat ya, kayak hari ini ketemu dengan orang yang positif, expertnya, Masya Allah. Jadi itu penting ya. Setidaknya kalau misalnya kita sering-sering berdekatan dengan orang sukses, dengerin pendapatnya, insya Allah mudah-mudahan pendapatannya pun juga Apalagi sama. dengar gitu. pendapatan ya. Jadi ini beda tipis ya Kak ya? Ya, iya Pendapatan itu. dan pendapat Kita ya. tuh kepleset, tapi kadang memang itu anugerah gitu. Ya. Pendapatnya sama, mudah-mudahan pendapatannya juga sama. Ya, Amin, amin. dengar pendapatan Teh Tuti ini jadi positif nih Bunda Dewi. Bunda Wiwi. Wah, positif banget. Iya, iya. Dan Masih thank you belajar, tadi Kak. pertanyaannya. Pertanyaan itu mengingatkan kita semua bahwa pada saat remote-nya ada dalam diri kita ya, kakak-kakak semua, bunda-bunda, teman-teman yang saya cintai, maka nggak ada orang lain yang bisa nyakitin kita. Dan juga itu email yang tadi kamu sebutin, clarity goals, tidak ada yang akan stop teman-teman untuk mencapai goals itu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Keren, Masya Allah. Penambahan Keren dari Bunda Wiwi banget. itu ya, tentang quality of goal. Masya Allah. Bun, tadi ngomong-ngomong remote, boleh lah ya saya tanyakan, ini remote-nya casnya gimana nih? Punya baterai atau cas listrik? Lanjut ngobrolin tentang remote. Udah, lupain yuk. Lanjut pertanyaan yang lain deh. Atau mungkin ada expert lain nambahin. Ya, Kita mau ngajain aja mungkin bikin ini busuk. dari psikolog expert kita nih, Mbak Lia. Masya Allah, sudah luar biasa nih jawaban dari Teh Wiwi nih sama Teh Tuti, luar biasa. Sebenarnya cuman yang sekarang terjadi, Bu Wiwi, Teh Tuti, dan bunda-bunda, banyak ibu-ibu ini yang juga ada sisi kecil yang terluka. Saat itu kadang remote itu akhirnya tidak dipegang sendiri. Maka kita perlu mengenali diri kita seperti yang dikatakan oleh Bu Ida tadi, kenali potensi. Saat kita bisa meremot itu dengan diri kita, alhamdulillah, insya Allah kita terlindungi. Tapi saat kita sudah berusaha ngeremot, saya ini sudah berusaha tegak, tapi kok masih ke bawah. Bahkan kadang ada ibu-ibu yang beberapa kali dalam bulan ini yang saya hadapi adalah ibu-ibu yang mengarah pada kecemasan tinggi. Akhirnya apa? Saat kecemasan tinggi dan rasa kehilangan yang tinggi terjadi dalam dirinya, ada kontrol emosi yang nggak bisa dia tahan. Saat anak melakukan kesalahan, ibu meledak-ledak marahnya. Nah, maka seperti ini saat Bunda merasa hal yang sulit untuk dikendalikan, maka semakin kenali diri. Saat memang Anda membutuhkan penanganan lebih khusus, hubungilah orang-orang yang memang expert di bidangnya, supaya apa? Segera tertangani dan tidak banyak orang yang terluka, terutama untuk anak dan untuk suami. Saya kira itu tambahannya. Jadi Bang sudah luar biasa, benar. Remote itu ada di tangan kita. Kita mau tersenyum, kita mau sedih, kita mau ketawa, kita mau bahagia. Jangan dibawa ke kasur lagi. Juga yang perlu kita batas juga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar harus diusahakan juga hal yang positif teman-teman semua. Kenapa? Karena sekarang ini banyak candaan-candaan, mohon maaf di luar sana itu cenderung lebih ke menjatuhkan, kalimat-kalimatnya negatif tapi lucu. Nah, ini banyak yang disukai sama ibu-ibu di luar. Maka yuk kita sadar diri, kita ambil lingkungan yang positif, kita dengarkan hal-hal yang betul-betul positif, dan kita selalu usahakan untuk juga berkata, berprasangka juga yang positif. Dan itu butuh dilatih memang Bunda Wiwi. Butuh dilatih juga ya Bunda-Bunda ya. Kalau kita tidak melatih diri, setan itu karena paling dekat dengan kita di urat nadi. Kita sudah mau bahagia, udah nggak usah didengerin. Tapi dia tuh begini loh. Setan satunya lagi bilang begitu. Subhanallah, kadang susah kitanya. Seperti itu saya kira. Berarti remote setan pun harus ada pada diri kita ya. Nah, remote-nya harus di-deal. Yang paling penting tadi mengenali diri kita. Kalau memang kita sudah berusaha, kok agak susah, kok tiba-tiba ada lost control. Kadang ada tuh kita sudah berusaha menahan emosi, kita berusaha menahan lisan, nggak ngomong yang negatif, masih bisa tuh. Kok masih kebilang ya, kok masih aku ngomong seperti ini? Maka kita harus
bercermin lagi, melihat lagi ini ada apa nih dengan diriku. Kenali lebih dalam lagi, seperti yang dikatakan Bu Ida lagi, kenali lebih dalam ada apa dengan diri kita, adakah sesuatu yang harus kita selesaikan dengan diri kita. Insya Allah seperti itu tambahannya, Teh Uncu. Mungkin Insya Allah. Oke, Kak Ida, boleh mungkin menambahkan 1 menit lagi, Kak Endah juga? Kak Uncu, Kak Kakak, justru yang ditanyakan Kak Dewi tadi ya, itu pernah saya alami. Ya, saya sepakat sekali dengan tadi kata Kak Wiwi. Remote itu ada pada diri kita. Jadi apa yang saya alami nih Kak Wiwi, Kak ini Kakak semua. Saya itu kan tinggal di kalau Kakak tahu Citra Raya Cikupa itu kan klasternya banyak ya Kak Wiwi. Dikenal sebagai kalau sekarang ketemu ibu-ibu dari banyak kali, Bun sekarang tinggal di mana? Karena saya dikenal ya nggak cocok di satu lingkungan, enak banget saya pindah klaster. Tapi kemudian sampai pada satu waktu saya kemudian refreshing. Sampai orang tuh tahu, oh kayaknya bantuin pindahan itu kan luar biasa ya. Kemudian itu refleksi, benar yang saya lakukan, kayaknya hidup ini capek amat ya. Kemudian ya tadi lebih kepada refleksi diri ya. Oh ternyata ya memang namanya di dunia nggak ada sesuatu yang sempurna. Itu yang kemudian membuat saya tadi terima, kemudian hari ini sudah memutuskan nih Kak Wiwi. Nggak bisa saya tergantung pada lingkungan, remote-nya itu dikasih ke orang. Ketika nggak ada yang sempurna termasuk komunitas, maka kemudian saya sudah menguatkan diri, sudah memutuskan nih, manapun saya berada, apakah nanti lingkungan tempat tinggal, komunitas, maka saya mesti menjadi yang mampu kalaupun ada yang nggak cocok, ya itu berarti sinyal dari Allah untuk saya bergerak, saya berbuat, agar yang nggak pas tadi itu menjadi pas. Gitu. Dan itu saya rasakan saya lebih bahagia dengan tempat tinggal pilihan saya hari ini. Beberapa komunitas saya pilih karena saya merasa ini keputusan saya bergabung di satu komunitas, berteman dengan seseorang, termasuk memilih tempat tinggal yang saya dikenal sering pindah-pindah tadi itu ya. Gitu. Ternyata ini adalah pilihan saya. Bismillah, minta kepada Allah, Allah ridho, mudahkan semua. Dan inilah tempat kontribusi yang sebenarnya Allah siapkan untuk diri saya. Ini akan makin menguatkan. Jadi jangan ditiru ya apa yang sudah saya lakukan. Pastikan remote-nya ada di tangan kita sendiri. Semua klaster sudah diratain berarti Bu Ida ya. Oke. Kak Endah gimana nih Kak Endah? Oke. Lanjut. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir mungkin ini. Halo? Ya. Oke. Koneksi internetnya kayaknya ini. Apa? Oke. Step ya. Ya. Kita next ya. Ini pertanyaan dari Ayu Garut ADC 53 grup 1. Nah, kakak-kakak expert, apakah hutang yang berbunga itu akan memberikan pengaruh negatif pada perjalanan bisnis kita? Karena bukankah hutang yang berbunga itu termasuk riba? Nah, gimana tuh jawabannya tata-tata expert? Silakan. Ayo. Bunda Wiwi mungkin? Finansial. Bunda Inu? Kalau hutang-hutang tuh ahlinya Kak Tuti. Okay. Oh iya ya, tadi tuh. Iya, kita dengerin deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya banget ya untuk membahas soal riba. Ya, teman-teman. Tadi siapa tadi yang tanya, Kak Ucu? Kak Ayu. Kak Ayu, terima kasih pertanyaannya, Kak. Ini kalau dari yang saya pahami, Kak, hutang riba apakah mempunyai pengaruh negatif di bisnis kita? Jawabannya apa ya kira-kira ya? Saya kayaknya udah bisa baca itu hatinya kakak-kakak tuh bilang apa? Jawabannya iya, insya Allah iya kakak-kakak. Karena riba itu Allah melarang riba dan menyuburkan jual beli ya kakak-kakak ya. Jadi satu tips yang bisa dicoba gitu ya, bisa dicoba pada saat membesarkan bisnis. Kalau saya suka diminta pendapat para teman-teman saya yang berbisnis, saya selalu bilang
Oke. Sebelum mengajukan sebelum mengajukan pinjaman yang itu notabene-nya adalah ada bunga di sana gitu ya, Kakak ya. Sudahkah teman-teman mereview performa dari bisnisnya? Itu yang pertama. Apakah teman-teman sudah membuat laporan rugi laba? Jadi sebetulnya bisnisnya ini profit berapa sih? Gitu ya. Tentu itu ada ilmunya juga, Kakak. Lalu pertanyaannya yang kedua nih ya. Oke, kalau memang sudah bagus, kalau memang performanya bagus, apa iya kakak mesti pinjamnya ke yang bersifat ribawi? Pertanyaan ketiga, sebelum itu dijawab, siapa nih yang bisa bantu kakak jika memang butuh modal dengan cara syirkah mungkin ya, karena itu yang dianjurkan gitu. Jadi kalau ditanya apakah itu akan berakibat negatif dalam bisnis kita, insya Allah itu nanti akan bisa berakibat negatif. Dan kita tidak tahu nggak kakak, kita juga tidak tahu nih dalam hidup kita punya harta yang banyak, itu bisa ujian juga bisa berkah ya, kayaknya ya, bisa ujian juga bisa berkah gitu. Jadi kalau yang saat ini masih punya pinjaman ribawi ya, yuk kita doakan yuk, ini setelah ASER semoga nanti diberikan kemudahan untuk cepat melunasi. Dan satu hal sebelum menuju ke sana adalah kakak mantapkan diri dulu nih. Kalau kita tadi udah tahu ya, kita udah tahu apa sih inti dari kita membuat sebuah rencana keuangan, apa sih inti tujuan dari kakak semua membuat sebuah bisnis gitu ya. Tentu salah satunya adalah syiar agama kita. Gitu kayaknya yang dari saya. Terima kasih, pertanyaannya keren ya. Masya Allah. Oke, Kak Tuti. Nah, ayo. Ya luar biasa. Keren tuh tadi pembahasannya dari Bunda Wiwi ya, karena memang ya begitu ya. Kadang-kadang kita terburu-buru ya untuk menginvestasikan uang kita di dalam bisnis. Padahal pada saat kita berbisnis, kita pastikan dulu bahwa kita investasikan waktu kita untuk meningkatkan keterampilan kita. Jangan sampai gini, banyaknya ya itu ya, cepat-cepat pakai uang bank gitu. Padahal walaupun produknya bagus, ketika kita tak mampu menjual, akhirnya itu uangnya itu menutup kebodohan kita gitu di dalam berbisnis. Jadi ya udah jadi stok numpuk. Padahal kalau misalnya kita tahu sebenarnya kalau uang itu bukan bagian dari resep bisnis ya, tapi emang uang perlu. Tapi kadang-kadang bisa jadi benar-benar nggak diperlukan. Karena ya alhamdulillah saya juga sudah membuktikan bahwa bisnis itu bisa kok kita nggak mesti harus pakai uang bank gitu ya. Yang penting adalah yang kita bangun pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan itu terdiri dari dua hal. Yang pertama memang karakter kita harus memang jadi orang yang baik ya, yang terpercaya. Kemudian kompetensi kita. Jadi insya Allah money, love, track record. Bisa jadi kalau dulu saya membangun bisnis itu kenapa bisa tanpa modal? Karena pada saat itu ya mungkin kalau zaman sekarang udah terbiasa ya dengan sistem PO, bahwa kita nggak cuma sekedar punya potensi penjualan berapa gitu ya, tapi memang itu barang yang akan kita buat itu memang akan laku. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mengatasi, kita jangan pakai kita juga bisa menggunakan kepercayaan supplier gitu ya. Jadi itu dua hal itu yang akhirnya membuat bisa bangkit lah insya Allah. Tapi ya itu, ya sekali lagi kompetensi kita sebagai seorang pebisnis harus dibangun. Hutang itu hanya ilusi kekayaan dan hanya menutupi kebodohan banyak para pebisnis ya yang sebenarnya tidak kompeten. Mungkin uangnya itu bisa jadi ada di stoknya gitu ya, atau ada di pelanggannya yang belum bayar-bayar gitu. Atau karena mungkin lama proses pada saat membuat. Atau bisa jadi mungkin karena kecerobohan dari business owner-nya sendiri, dia tidak sadar kalau ada pencurian dalam bisnisnya. Jadi memang ketika kita pengen punya punya bisnis yang besar ya memang kapasitas kita
ya harus ditingkatkan. Tadi kayak Bunda Wiwi tadi benar ya, kita juga harus sebagai business owner mampu membaca laporan keuangan. Jadi kita bisa tahu hal-hal yang kadang gini, banyak orang tuh nggak kompeten gitu membaca laporan keuangan, angka-angka mana yang paling penting. Padahal bisnisnya nanti udah gede gitu ya, pengen nerbangin kayak pesawat terbang gitu, tapi mengendarainya itu kayak naik sepeda ya. Padahal itu kan beda banget. Pesawat terbang tuh banyak instrumennya. Jadi emang penting kita menginvestasikan waktu ya, meningkatkan keterampilan kita dalam berbisnis. Bahkan kalau misalnya ada orang yang bilang gini, bisnis saya nggak berkembang karena uangnya kurang gitu. Atau bisnis saya nggak bisa mulai usaha karena saya belum punya modal. Ya sebenarnya itu bukan karena itu ya, kayak karena memang nggak punya ide. Kenapa nggak punya ide? Ya karena memang ilmunya kurang. Maka ketika kita ingin menjadi pebisnis yang hebat, ya pastikan kita terus belajar. Itu saja, Kak. Masya Allah, banyak banget ini masukan-masukan ya. Kak Ina mau menambahkan mungkin atau expert lainnya? Kalau Ina nambahnya balik lagi seperti pesan Kak Tuti tadi, besarin kapasitas diri gitu, biar bisa mengendarai pesawat, tidak seperti mengendarai sepeda. Udah balik gitu aja. Gitu aja Ucu. Oke, sip. Kakak-kakak expert lainnya gimana? Sedikit Ada yang Kak, mau menambahkan? Ya sepakat dengan kakak yang sampaikan tadi ya. Dan ketika kita memperbesar kapasitas diri kita yakin apa yang Allah haramkan untuk kita itu ada kemudorotan di situ, apa yang Allah halalkan itu jauh lebih banyak dan ada keberkahan di situ, maka sejatinya Allah akan memudahkan langkah-langkah kita. Jadi saya termasuk ketika mengelola bisnis itu memilih yang setiap hari itu berdoa agar dihindarkan oleh Allah dari hutang, apalagi hutangnya tuh riba. Tapi Masya Allah, dengan apa yang ada ya sudah dioptimalkan fungsinya agar bermanfaat lebih luas. Tapi luar biasa Kak Ina, Kak Wiwi, Kak Tuti, bener ya kata Allah ya, tiba-tiba Allah itu ketika kita pasrah yakin ada aja orang yang datang membantu gitu. Kayak saya ini juga kembali ya yang saya alami, untuk aset sekolah untuk nambah kapasitas kelas itu kan butuh kos yang tinggi ya. Kami bayangkan satu ruang kelas untuk nambah itu butuhnya berapa gitu dibandingkan kemampuan kami. Tapi ketika dengan keyakinan ya sudah pilih jalan yang Allah ridhoi, tiba-tiba itu nggak seperti yang kami sangka. Ada yang datang menawarkan ya sudah Mbak, kita mau kok minjemin kemudian bangunin, dicicil deh, tidak pakai riba dengan akad yang sesuai, yang kredit pun itu juga kredit dibolehkan oleh Allah karena nggak ada riba di situ. Ini jalan yang sebelumnya bisa jadi nggak terpikir. Ya tadi pentingnya networking, kemudian benar-benar yakin dengan ketentuan Allah. Nah, kemudian ketika punya sahabat-sahabat, jangan pelit juga untuk menyampaikan apa sih keinginan kita, apa sih prinsip-prinsip yang kita pegang. Maka tadi yakinlah Allah akan mendatangkan orang-orang yang satu frekuensi, orang-orang yang punya satu keinginan melakukan semua aktivitas termasuk mengelola bisnis semata-mata di bawah keridhaan Allah. Itu saja Kak Uncu. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke, sepertinya cukup untuk sesi yang diskusi ini. Kita lanjutkan ini dengan quote dari para personal expert. Boleh nih, mau dari siapa dulu? Kak Enda, Kak Lia, boleh. Apa nih quote yang bisa kita bawa untuk 2023 nanti? Saya deh, boleh Kak Uncu? Boleh, Kak Ida. Quote saya mungkin sederhana, nanti dilengkapi oleh kakak-kakak yang lain ya. Ini ngasih pantun aja nih Kak Uncu untuk kakak-kakak semua yang hebat ini. Dicakepin ya. 23 anak nelayan. Cakep. Mencari ikan. Asik. Apa tuh? Gak ingin lebih sukses mulia. Cakep. Potensi diri sekarang juga. Masya Allah. Masya Allah. Oke, ayo lanjut di balas pantunnya nih. Bunda Wiwi. Atau Oke, ini ya. Ya, kalau dari saya, kakak-kakak, teman-teman semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang tadi disampaikan,
saya ingin mengajak pada kakak semua untuk punya rencana keuangan yang fleksibel. Apa itu fleksibel? Perencanaan keuangan yang menyesuaikan dengan rencana yang maha perencana. Karena apa kakak? Karena kita hanya mampu merencanakan. Dan jangan kecewa kalau rencana itu tidak tercapai, karena Allah punya sesuatu yang lain yang lebih bagus untuk kita semua. Insya Allah 2023 kita jadi lebih bagus dan juga lebih saleha tentunya. Insya Allah kita juga akan bisa melukis di kanvas 2023 dengan lebih cantik lagi, versi the best kakak-kakak semua. Itu aja. Terima kasih Kak Uju. Amin. Lanjut. Ayo Kak Ine. Oke, Ina, lakukan yang Anda mampu dan terus mampukan diri untuk melakukan hal-hal yang baru. Coba. Gak ada kekurangan ya? Oke, lanjut. Oke, lanjut nih. Kak Ida, Kak Endah, Kak Tuti, Kak Lia. Oke, Kak Ida tadi udah. Izin Lia sampaikan sebentar. Oke. Wahai Ibu, optimalkanlah energi kekuatan yang kalian miliki, yang kita miliki, optimalkan dan yakinlah Allah pasti beri pertolongan yang terbaik. Saat kita yakin, min haitsu la yahtasib, Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tak terduga. Rezeki bukan hanya uang, rezeki itu bisa juga networking, rezeki itu bisa juga kesempatan belajar, dan rezeki itu kadang tidak terduga, bukan hanya uang. Tiba-tiba Allah datangkan aja ide-ide yang luar biasa. Saya kira itu. Terima kasih. Masya Allah, keren. Ayo dilanjut Kak Endah, Kak Tuti. Kak Endah boleh? Oh ya. Buat untuk ya para bunda-bunda soleha semuanya yang dirahmati oleh Allah, tidak perlu menjadi diri orang lain. Kita hanya memberikan kesempatan untuk menerima diri kita sendiri dengan potensi yang telah Allah berikan untuk kita. Dan jangan lupa untuk care ya, atau peduli dengan diri sendiri. Karena sebelum kita membahagiakan orang lain, kita adalah orang yang pertama untuk dibahagiakan dengan cara merawat kesehatan, merawat kulit, menjaga pikiran kita agar positif, dan mindset kita yang positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir ditutup sama Kak Tuti nih. Ya, pebisnis hebat adalah pebisnis yang percaya diri. Bukan karena percaya dengan kemampuannya, tapi dia percaya dia bersama dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, Kak. Masya Allah. Yeay, tepuk tangan dan kasih cinta untuk semua expert kita sampai sore hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah rangkaian acara kita selesai dengan lancar, bahagia, banyak PR, terus siap untuk menghadapi 2023 esok hari banget ini. Terus siap berubah lebih baik, siap memenangkan zona waktu dan zona kemenangan di 2023. Amin. Ya Allah, perlancarlah kita. Oke, terima kasih untuk semua expert ya, semua expert yang Masya Allah keren-keren banget, banyak banget PR kita karena expert ini ya. Terus terima kasih juga untuk semua partisipan yang udah datang ke ruang virtual kita ini, dan mohon maaf lahir batin dari Ucu atas segala kekurangan mungkin dan kekilafan selama event ini ya. Untuk acara selanjutnya kita langsung penutupan, dan nanti kita akan sesi foto bareng dulu untuk semua expert, dan nanti kita semua expert dan para partisipan yang masih ada di ruangan ini silakan nanti on cam kita foto bareng juga ya. Oke. Kalau gitu akhir kata dari Uncu, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Amin.
Semoga diberkahi majelis kita pada hari ini. Akhir kata, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tahun depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wiwi semuanya. Sesi foto bareng ya. Ini ya. Dulu, silakan on cam dulu, siap-siap. Oke. Ini baru ada Kak Tuti, Kak Wiwi, Kak Ida, Kak Lia, Kak Ine. Yang lain mana? Boleh di spotlight Kak Uncu. Bentar. Kak Uncu ada 6 orang ya di sini. Udah dibantu sama. Kapan lagi ya bisa ketemu kayak gini ya? Kalau nggak bisa email ini. Udah. Lanjut. Gimana lagi ya ini? Ntar dipalakin lebih banyak ya, expert di Indonesia. Kak Enda. Sepertinya sudah keluar. Oke, kayaknya kita mewakili aja ya kakak-kakak ya. Boleh senyum sedikit, 1, 2. Catnya boleh berhenti dulu aja. Ya Kak Wiwinya ini. Oke, 1 kali lagi, 1, 2. Oke. Gaya apa nih, Mbak Bos? Gayanya gelis apa gayanya gelis? Enggak. Wah, aja deh cinta. Bebas. Mau kasih ide novel. Oke, bareng sama para partisipan ya. Boleh mungkin di yang masih tersisa. Ya, yang masih tersisa. Nah, iki loh. Oke, semua partisipan boleh nih. Ya, yang partisipan lainnya boleh di on cam. Kayaknya di spotlight aja. Bentar ya kakak-kakak expert ya. Oke. Oke, udah semuanya ya. Kita senyum dulu. Senyum. Sebentar. Di slide ada 8 slide ya di ujung. 1, sebentar. Agak lama ya senyum. 1, 2, 3. Oke, lagi slide kedua. 1, 2, 3. Lagi slide ketiga. 1, 2, 3. Lagi slide keempat. 1, 2, 3. Lagi slide kelima. Lagi slide ke-6. 1, 2, 3. Lagi slide ke-7. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2. Oke, alhamdulillah. Untuk partisipan yang masih ada di ruangan ini, boleh kalau mau melanjutkan diskusinya dengan para expert, nanti langsung aja follow semua akun sosial media para expert ya. Nanti boleh komen-komen aja. Begitu, udah belum ini Mbak Bos? Udah kayaknya betah. Ayo pada mana ya? Saya izin Tontonan di sini kayaknya. Kayaknya rindu sebelum berpisah. betah. Oke, terima
kasih ya semuanya. Terima kasih semuanya. Aku ya di Jatim. Baruan bareng aja. Assalamualaikum. Masya Allah, baiknya semuanya. Assalamualaikum. Mau izin balik ya. Assalamualaikum, Muto pamit semuanya. Ya, silakan. Untuk tadi yang mendapatkan door prize dari pertanyaan, boleh langsung chat admin aja ya, Mak ya. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Udah boleh live ya? Udah boleh live, udah boleh live ya. Silakan di end meeting. Assalamualaikum. Izin live ya. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. nanti masuknya mobilnya lewat Gramedia aja. Gramedia itu seberangnya itu kan